Seorang ibu yang tega membuang anaknya sendiri di sebuah toilet pabrik diringkus oleh Polres Majalengka. Parahnya, ternyata anak yang ia buang ini harus meregang nyawa. Kita tahu pepatah surga di bawah kaki ibu. Tapi kalau ibunya seperti ini, yang di bawah kakinya bukan surga. Gue ya? 88. Gue jangan pakai baju sama. Iya, fix. Yang ini orangnya nih, yakin? Nanti kita cek dulu ya. Enggak apa-apa. Iya, ikut dulu ke mobil yuk, sebentar aja. Enggak ah, gue enggak mau. Mendapat laporan penemuan bayi dalam tong sampah toilet pabrik daerah Lingung, Kabupaten Majalengka, menjadi atensi Kasat Reskrim Polres Majalengka, AKP Febri Hasamosil. Dari hasil rekaman CCTV, tim dengan mudah mendapatkan identitas pelaku. Untuk mempercepat pemburuan, Kasat Reskrim meminta Ibda Agung Setio Utomo sebagai Kanit Satuan Reserse Polres Majalengka melakukan pengejaran. Selamat siang rekan-rekan. Siang. TKP pembuangan bayi. Tolong di sini mari kita perhatikan posisi sementara dugaan dia dibuang di toilet. Kemudian ada gedung A sama gedung B di pabrik tersebut. Tolong nanti rekan-rekan kita langsung meluncur ke lokasi. Nanti kita berhenti di sini langsung melakukan olah TKP di situ. Tidak mau buang waktu, tim dikumpulkan untuk persiapan pengejaran pelaku. Sebelum sampai lokasi, terlebih dulu tim berkoordinasi dengan salah satu atasan pelaku untuk memastikan keberadaan pelaku. Ini dari unit PPA Polres Majalengka mau lakukan pengembangan. Coba Pak HRD bantu kami. Ada nggak ciri-ciri, pertanyaan saya, karyawan yang kira-kira jalannya kurang pas lah? Karena ini kalau pasca kelahiran, saya yakin orangnya, pelakunya nggak jauh dari tempatnya Pak HRD gitu. Kira-kira ada nggak? Soalnya kita cek CCTV juga, udah ada sih petunjuk di situ. Pak HRD bisa kasih saya keterangan mungkin? Keluar dari toilet itu dengan ciri-cirinya berjalannya agak tidak seperti biasa. Terus ada bercak darah di pakaiannya. Pak. Oh itu bener ya Pak HRD ya? Betul Pak. Udah A1 ya? Udah pasti ya? Siap betul Pak. Terus tadi setelah saya coba suruh lagi karyawan yang tahu itu, coba dilihat lagi kemana sekarang, katanya udah keluar pabrik Pak. Waduh, belum di dalam pabrik berarti? Sepertinya udah perjalanan mau pulang Pak. Oh, tahu nggak? Itu di mana dia arah pulang ya? Jalan mana? Kalau untuk tujuannya saya juga belum paham, cuman sepertinya belum jauh dari pabrik, belum jauh Pak. Oke. Berarti mungkin di jalan, sekitar jalan Ligung situ ya? Iya. Oke, baik. Setelah keberadaan pelaku telah diketahui, tim langsung menuju daerah Lingung, Kabupaten Majalengka. Saat sampai di lokasi, terlebih dulu tim memantau keberadaan pelaku dari dalam mobil. Iya, fix. Yang ini orangnya nih, yakin? Halo, gimana Bu? Izin nih, Iya? Ini ada satu cewek nih. kayak yang tadi di CCTV, cara jalan sama pakaiannya pakai salur-salur gitu. Oh gitu, jalannya gimana dia? Jalannya agak ngangkang gitu. Sesuai petunjuk CCTV tadi yang kita lihat ya? Sampai pegang perut-perut juga tuh, kayak nyaman gitu. Ya, A1, amankan aja Bu. Siap. Siap. Oke, monitor tetap hati-hati ya. Siap. Oke.
Teteh dari mana nih? Dari Banyuwangi Maaf, Teteh kerja di mana sebelumnya? di pabrik sepatu. Pabrik sepatu baru pulang ya? Iya, gimana? Ada yang nggak nyaman tah? Perutnya. Enggak, saya biasa aja kok. Saya sehat aja kok. Kenapa di bajunya ada bercak darah ya? Oh, ini saya lagi haid. Oh, Kebetulan gitu? iya, jadi tembus ke baju. Ikut dulu aja sama kita ya. Oh, Coba mau Ibu apa Polwan, ya? Ibu Polwan langsung dicek aja tuh ciri-ciri yang di Kenapa ya? belakang. Saya nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Ini karena Jangan haid. panik, katanya jangan panik ya. Jangan panik, nggak Nggak apa-apa. apa-apa, kita Nggak cuma apa-apa. Enggak saya nggak kenapa-kenapa. Ikut dulu aja ya, sebentar aja. Sebentar. Coba cek dulu Ibu Polwan di belakangnya tuh buat bekasnya. Iya. Ini tuh gara-gara haid, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita cek Saya dulu nggak ya. apa-apa. Iya, ikut dulu ke mobil Iya, yuk, nggak apa-apa. sebentar aja. Enggak saya nggak mau. Saya mau pulang, saya capek udah kerja. Nggak apa-apa sebentar. Kan tadi cuma haid. Ya, Iya, Kenapa? gara-gara Kenapa nggak mau? Karena saya nggak apa-apa, Jalannya nggak juga salah. tadi kan kurang pas jalan. Lagi haid. Iya, Iya, Mbak. karena kan ibu juga tahu sendiri kalau lagi haid kayak gimana Udah gini aja, rasanya. daripada Teh di sini kan banyak orang nanti ngeliat pada malu kan, malu kan. Malu. Yuk, ikut kita aja dulu. Yuk, sebentar aja, sebentar. Akhirnya pelaku diamankan di pinggir jalan saat mengarah pulang ke rumahnya. Namanya siapa? Ini kok akhirnya bisa sampai banyak banget sih? Iya, soalnya ini hari ke-5 jadinya banyak. Kenapa sih saya dibawa ke rumah sakit ke bidan? Periksa aja, soalnya kan darahnya banyak banget tuh. Ya kan namanya juga lagi haid. Dari hasil interogasi singkat, pelaku tidak mengakui perbuatannya hingga akhirnya dibawa petugas ke salah satu klinik untuk diperiksa keadaannya. Sakit banget ya. Ini kayaknya bukan merah haid, kayaknya ini teteh habis melahirkan ya. Soalnya ada sakit di bagian perutnya, kayaknya masih ada sisa-sisa darah. Teteh lagi hamil? Memang hamil? Iya, sama aku saya habis lahiran. Setelah ada hasil pemeriksaan barulah pelaku menyerah dan mengakui semua perbuatannya. Berapa kamu lahiran di banyak? Pagi jam berapa? Jam 10. Itu gimana caranya kamu bisa lahiran di banyak? Saya ngeluarin sendiri. Ngeluarin sendiri terus, kenapa bayinya bisa dibuang ke tong sampah? Ya, bayi itu Lahiran di toilet itu gimana caranya? Kepada polisi pelaku mengaku tega membuang buah hatinya lantaran takut dan galau. Jika teman serta keluarganya mengetahui ia telah melahirkan. Ya udah kalau gitu nanti kamu ikut kita ya, nanti keterangan lebih lanjutnya diceritain di kantor. Coba jelasin, kenapa sih kok si bayi yang kamu lahirkan itu, kenapa harus dibuang ke tong sampah? saya tuh malu karena saya tuh belum nikah. Jadi, Malu karena belum nikah harus dibuang. karena saya takut sama orang tua saya tahu perihal ini. Karena bayi ini orang tua saya tidak tahu. Pelaku nekat melahirkan bayinya di kamar mandi dalam keadaan hidup. Setelah itu bayinya dimasukkan ke dalam tong sampah dan diisi air hingga meninggal. Waktu itu kita menerima informasi bahwa ditemukan sosok bayi di sebuah kamar mandi di salah satu pabrik di Majalengka. Tindak lanjut dari kita langsung mengirimkan tim, waktu itu piket reskrim didampingi oleh unit PPA ke lokasi kejadian. Saat kita sudah mengetahui ciri-ciri dan identitas, kita cek data kepegawaiannya dan diduga dia salah satu karyawan pabrik. Jadi kita saat karyawan itu sudah pulang, kita tunggu dan kita berhasil amankan di luar pabrik. Waktu itu kita memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitaran TKP, terus kita juga cek CCTV, dan dari CCTV itu ada muncul yang diduga mungkin yang melakukan perbuatan tersebut. Setelah kita berhasil amankan yang diduga pelaku,
motif daripada pelaku ini melakukan karena dia malu atau takut ketahuan oleh keluarganya karena dia hamil di luar nikah. Atas perbuatannya, pelaku ini dijerat pasal 341 KUHP tentang tindak pembunuhan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.